Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Para asatidzah dan ikhwah jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita banyak bersyukur, banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa memanfaatkan nikmat ini untuk semakin mendekatkan diri kepadanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini terhitung dan tercatat sebagai pemberat amalan kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak lagi bermanfaat harta-harta yang kita miliki, keluarga-keluarga, keturunan-keturunan yang kita banggakan, kecuali mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala membawa atau mereka yang membawa hati yang bersih atau hati yang selamat. Kemudian mari kita banyak-banyak bersalawat kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat dengan beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kelak kita dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah yang akan menjadi tema kita untuk malam hari ini yaitu keutamaan bulan Dzulhijjah. Kalau malam ini sudah masuk ke 29 ya. Ya, kalau bukan malam besok, maka lusa insyaallah ya kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah ya. Nah, kenapa kita memilih tema ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Paling tidak ada 3 alasan sehingga kita mengangkat tema Dzulhijjah ini. Yang pertama, perlunya untuk kita mengetahui dan memahami amaliyah yang afdal ya. Atau kalau ulama kita menyebut bahwasanya pentingnya untuk kita mengetahui tentang fikih al-mufadalah atau fikih al-aulawiyat, hal yang paling prioritas untuk kita lakukan ya. Karena ada tempat-tempat dan waktu-waktu itu ada amalan yang paling bagus dan paling cocok untuk kita lakukan ya. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan bahwasanya yang disebut sebagai faqih, orang yang faham tentang agama, bukanlah mereka yang bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Akan tetapi disebut faqih apabila dia bisa mengerjakan amalan, apabila misalnya ya amalan itu ada 2 amalan ya dalam satu waktu, maka yang mana yang kita pilih? Ketika kita memilih yang paling afdal, maka Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala mengatakan mereka lah atau dialah orang yang faqih. Sama ketika kita dihadapkan 2 mudarat ya, karena kehidupan kita tidak
tidak ideal, apalagi berada di akhir zaman. Terkadang kita diperhadapkan dua masalah, ya. Maka ketika kita memilih masalah yang paling ringan mudaratnya, maka itu pertanda bahwasanya kita memahami agama ini, ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi penting dan perlu untuk kita mengetahui fikih al-mufadalah atau fikih aulawiyat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih ada di antara makhluk tersebut lebih mulia dibandingkan makhluk yang lainnya. Misalnya manusia, ya. Allah menciptakan manusia, maka jadilah para nabi dan para rasul itu manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah kita mengatakan kenapa seperti itu, karena Allah Subhanahu wa taala yang memilih. Sama dengan hari-hari atau waktu-waktu, ada di antara waktu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dibandingkan waktu yang lainnya, ya. Maka insya Allah kita akan sebutkan, ya, amalan-amalan apa saja yang bagus untuk kita lakukan di bulan ini, ya, di bulan Dzulhijjah. Alasan yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita memilih tema ini, yaitu keutamaan bulan Dzulhijjah, karena mengetahui atau mengutamakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala utamakan, maka itu adalah tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita, sekaligus bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika ada sesuatu yang Allah muliakan kemudian kita muliakan sesuatu itu, maka ini pertanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita. Ya. Nah, begitu pula nanti sebaliknya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan sesuatu, kemudian kita tidak memuliakannya, ya, maka orang tersebut nanti akan rugi baik di dunia maupun di akhirat kelak, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun 'inda rabbih." Demikianlah barang siapa yang menta'zim atau memuliakan apa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka itu pertanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang menta'zim, menghormati, memuliakan apa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dari syiar-syiarnya, maka itu tanda ketakwaan di dalam hatinya, ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk mengetahui dan menta'zim bulan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan. Dan alasan yang ketiga, kenapa kita memilih tema ini, karena keutamaan suatu waktu itu tidak serta-merta menjadikan kita mulia. Saya ulangi, keutamaan suatu waktu itu tidak serta-merta menjadikan kita juga mulia, kecuali mereka-mereka yang memanfaatkan waktu ini untuk amalan soleh dan kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sama dengan bulan suci Ramadan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Bulan suci Ramadan ketika dia datang membawa banyak kebaikan, baik di siang maupun di malam harinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan atau man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi."
Ramadan datang dengan membawa begitu banyak ampunan, baik di siang maupun di malam harinya. Pertanyaannya, apakah seseorang yang mendapati bulan suci Ramadan juga akan menjadi mulia? Jawabannya belum tentu. Boleh jadi ketika dia mendapati waktu-waktu yang mulia seperti itu, kemudian dia tidak memanfaatkannya dengan beramal soleh, maka boleh jadi orang tersebut akan celaka dan merugi. Pernah satu ketika Nabi SAW naik di atas mimbar. Kemudian setiap anak tangga yang beliau naiki, Nabi SAW mengatakan amin. Anak tangga yang kedua kembali Nabi SAW mengucapkan amin, dan seterusnya sampai anak tangga ketiga. Kemudian para sahabat bertanya, heran. Maka mereka bertanya, lima amanta ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami mendengarkan Anda mengucapkan amin, padahal tidak ada di antara kita yang berdoa. Apa kata Nabi SAW? Atani Jibril. Tadi malaikat Jibril datang kepadaku dan aku disuruh mendoakan atau mengaminkan doanya. Salah satu doa yang dipanjatkan malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi SAW apa? Ragima anfu rajulin adrakahu Ramadan. Sungguh sangat celaka mereka-mereka yang didatangi bulan Ramadan. Di riwayat yang lain, dakhala alaihi Ramadan, masuk kepada bulan Ramadan. Tsumman salakha falam yughfar lahu. Akan tetapi Ramadan itu pergi, akan tetapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang celaka. Padahal mereka berada di mana? Di waktu-waktu yang terbaik, waktu-waktu yang paling mulia, yaitu di bulan suci Ramadan. Maka sama dengan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita memasuki bulan Dzulhijjah, kemudian kita tidak banyak melakukan amalan soleh di dalamnya, justru banyak kelalaian dan kesalahan yang kita lakukan, boleh jadi, na'udzubillah, boleh jadi ya kita termasuk orang-orang yang akan celaka di dunia dan juga di akhirat kelak, wal iyadzubillah. Maka tiga alasan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita memilih tema ya keutamaan bulan Dzulhijjah agar kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk mengumpulkan pundi-pundi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu apa saja keutamaan bulan Dzulhijjah ya. Kami ada catat ya sekitar 4 atau 5 ya. Keutamaan yang pertama adalah bulan Dzulhijjah adalah termasuk di antara bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang dihormati. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah bilangan yang ada, jumlah bilangan bulan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan ada 4 bulan yang haram. Ada 4 bulan yang mulia, bulan yang disucikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Maka ketika kalian berada di bulan-bulan haram itu, maka janganlah kalian melakukan kezaliman di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada 4 bulan yang haram ya. Pernah kami jelaskan makna haram ya. Makna haram di sini bukan haram ini dan haram itu. Artinya tidak boleh kita lakukan ini dan itu, bukan ya. Kenapa? Karena sebahagian masyarakat kita menganggap bahwasanya ketika sesuatu yang haram itu maka tidak boleh kita dekati. Sama ketika kita berada di bulan haram maka tidak boleh langsungkan pernikahan. Ya, akan sial katanya. Tidak boleh kita membangun rumah. Tidak boleh kita melakukan perjalanan safar. Kenapa? Karena
bulan yang panas, kecelakaan dan seterusnya. Padahal makna daripada haram jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan-bulan yang dihormati, bulan-bulan yang mulia. Justru ketika kita melakukan ketaatan di dalamnya, kita akan mendapatkan pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik di dalam ayat ini kata para ulama kita yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan haram itu, ya. Karena kezaliman kan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah menzalimi diri sendiri, yaitu dengan banyak melakukan ya dosa dan maksiat. Kemudian yang kedua adalah kita menzalimi orang lain. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan kezaliman di seluruh waktu-waktu yang ada. Bukan hanya 4 bulan ini. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan atau menyebutkan ayat ini, yaitu sebagai penegasan kalau di luar bulan-bulan haram kita dilarang untuk melakukan kezaliman, apatah lagi di bulan-bulan haram, maka dosanya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna fala tadlimu di sini adalah sebagai penegasan ketika kita memasuki bulan-bulan haram, maka jangan melakukan kesalahan dan dosa, apatah lagi kalau itu sesuatu yang disengaja. Kezaliman jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya untuk dirinya sendiri dan kepada kita. Di dalam hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi." Sesungguhnya aku telah menjadikan kezaliman itu haram untuk diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Faj'altuhu bainakum muharraman, dan aku juga menjadikan kezaliman itu diharamkan di antara kalian, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ulama kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika kita melakukan kesalahan atau melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih ringan dalam tanda kutip dibanding kita melakukan kezaliman kepada orang lain. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Ghafur, Maha Pengampun, Pemaaf. Adapun orang lain ketika kita menzaliminya, maka sifat dasar daripada manusia adalah kikir. Apatah lagi kalau kita nanti ketemu di akhirat kelak. Kita pernah menzalimi orang di dunia ini, kemudian kita belum menyelesaikannya, kemudian kita ketemu di akhirat, maka bisa dipastikan bahwasanya orang tersebut tidak akan memaafkan kita. Ya, makanya ulama kita mengatakan ya, kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi tanda kutip ya, kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih ringan dibandingkan manusia. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan para sahabat, beliau pernah mengatakan seperti ini, "Atadaruna manil muflis?" Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Maka kata para sahabat, ya, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bangkrut adalah mereka-mereka yang tidak memiliki harta benda, atau mereka pernah memiliki harta benda akan tetapi habis, entah terbakar atau hilang. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati. Adapun orang yang bangkrut daripada umatku adalah man ya'ti barang siapa mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala salat, ya, kemudian membawa pahala puasa dan juga membawa pahala zakat dan seterusnya. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut pada saat yang sama mereka pernah memfitnah seseorang, pernah menumpahkan darah seseorang, ya, pernah mengambil ya hak daripada hak orang lain di dunia,
Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebaikan daripada orang itu pun dibagi-bagi, ya. Jadi kebaikan yang mereka bawa kemudian dibagi-bagi kepada orang-orang yang pernah ia zalimi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in faniyat hasanatuhu, dan ketika kebaikannya sudah habis akan tetapi belum selesai urusannya, maka dosa orang yang pernah ia zalimi itu ditimpakan kepadanya. Maka inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkrut kelak pada hari kiamat. Maka sekali lagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita punya sangkutan, ya, apatah lagi utang biasanya, ya, maka kita selesaikan memang di dunia sebelum kita ketemu nanti di akhirat kelak, ya. Maka ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya keutamaan bulan Dzulhijjah yang pertama adalah ia termasuk bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ya, jangan kita melakukan banyak kezaliman di dalamnya, apatah lagi kezaliman yang berkaitan dengan makhluk, ya, berkaitan dengan sesama makhluk. Yang kedua, bulan Dzulhijjah ya termasuk bulan-bulan haji. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Bulan-bulan haji itu adalah bulan-bulan yang diketahui. Lama kita mengatakan bulan-bulan haji itu mulai daripada Syawal, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. 3 bulan ini. Ya. Jadi ketika ya seseorang ini melaksanakan ibadah haji, maka ketiga bulan ini pelaksanaan waktu haji tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman farada fihinnal hajja." Dan barang siapa yang ingin mengerjakan ibadah haji, fala rafatha, maka jangan ia berkata-kata jorok atau kata-kata yang menimbulkan syahwat. Wala fusuqa, dan jangan melakukan banyak maksiat, kezaliman, maksiat dan seterusnya. Ya, wala jidala fil haji, dan jangan melakukan permusuhan. Ya. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah, dan apapun kebaikan yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian karena sesungguhnya bekal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan, ya. Nah, pelaksanaan atau haji itu terbagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan haji tamattu, ya. Haji tamattu adalah mendahulukan umroh, setelah itu haji, ya. Kemudian ada yang disebut dengan haji ifrad, yaitu mendahulukan haji kemudian umroh setelahnya, ya. Kemudian ada yang ketiga disebut dengan haji qiran, yaitu pelaksanaan umroh dan haji di waktu yang sama, ya. Makanya ketiga bulan ini, ya, ketika jamaah haji ingin melakukan, biasanya kalau mereka mengambil haji tamattu, maka dia umroh dulu, ya, kemudian menunggu hari-hari pelaksanaan haji mulai dari tanggal 8, 9 dan 10 Dzulhijjah. Ini yang kedua, keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bulan Dzulhijjah di 10 hari pertamanya adalah hari-hari yang paling afdal untuk kita melakukan amalan soleh di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wal fajri wa layalin 'ashr." Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Ulama kita berbeda pendapat, ya, makna malam-malam yang 10. Ada di antara mereka yang mengatakan walayalin 'ashr, atau malam-malam yang 10 yang dimaksudkan itu adalah 10 akhir bulan suci Ramadan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan nama makhluknya, maka itu menunjukkan makhluk itu memiliki keistimewaan. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan makhluknya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, boleh bersumpah dengan
makhluk apapun. Adapun kita, maka tidak boleh kita bersumpah kecuali nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan. Meskipun itu adalah sesuatu yang mulia, misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Ka'bah, maka tidak boleh kita bersumpah dengan atas nama makhluk tersebut. Adapun Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan atas nama makhluknya, maka Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah dengan apa saja, dan ketika yang menjadi objek sumpahnya itu adalah makhluk tertentu, maka itu menunjukkan kemuliaan makhluk tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walayalin asyr, dan hari atau malam-malam yang 10. Itu tadi yang kita sebutkan bahwasanya ada ulama kita mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan di situ adalah 10 akhir bulan suci Ramadan. Akan tetapi yang paling rajih, ya, sebagaimana yang dipilih oleh Ibnu Abbas rahimahullah radhiyallahu taala anhu, ya, ahli tafsirnya para sahabat, beliau mengatakan walayalin asyr, yang dimaksudkan di sini adalah 10 awal bulan Dzulhijjah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan 10 awal bulan Dzulhijjah ini, dan maka kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Bahkan ya, ulama kita mengatakan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya 10 awal bulan Dzulhijjah itu jauh lebih afdal dibandingkan 10 akhir bulan suci Ramadan. Ya. Ya. Maka artinya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika ya kita berada di bulan Dzulhijjah, apatah lagi di awal-awalnya, maka sikap kita sama dengan sikap kita ketika akhir-akhir bulan suci Ramadan yang rela untuk itikaf, kemudian memfokuskan ibadah. Maka ulama kita mengatakan 10 hari di bulan Dzulhijjah itu jauh lebih afdal, ya, jauh lebih utama dibandingkan 10 akhir bulan suci Ramadan, ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Tiada hari atau tidak ada hari-hari yang amalan soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan hari-hari ini, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah, ya. Maka ketika mendengarkan, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, para sahabat mengatakan walal jihadu fi sabilillah, apakah pahala jihad juga terkalahkan dengan amalan soleh yang ringan tetapi kita mengerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walal jihadu fi sabilillah, pahala jihad juga terkalahkan dengan orang-orang yang melakukan amalan soleh di hari-hari ini. Kenapa para sahabat bertanya jihad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka mengetahui bahwasanya amalan-amalan jihad tidak ada yang menandinginya, ya. Mereka faham betul sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al-jihadu dzirwatu sanamil Islam. Jihad adalah puncak bangunan Islam. Dan pernah ada di antara mereka, di antara para sahabat, yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta amalan khusus. Ya, disebutkan dalam satu hadis, sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin ya'dilul jihad." Ya Rasulullah, sampaikan kepada aku satu amalan yang setara dengan jihad, bukan menandingi, setara dengan jihad. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ajiduhu, saya tidak dapati. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, boleh, ya, dalam artian, ya, bisa engkau menyamai pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika seorang mujahid keluar untuk berperan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkau masuk masjid, kata Nabi. Dakhala masjidaka tsumma tusalli wa la taftur. Kemudian engkau salat
dan tidak pernah bosan, dan puasa dan tidak pernah berbuka. Jadi ketika para mujahid keluar berbulan-bulan, apatah lagi sekarang bertahun-tahun, maka itu terus kita lakukan di masjid, tidak pernah kita keluar. Maka kata Nabi SAW, kamu tidak sanggup. Karena memang pahala jihad jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala yang paling tinggi. Kenapa para sahabat mengatakan itu? Ketika mendengarkan sabda Nabi SAW ini, tidak ada hari-hari yang amalan soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walal jihadu fi sabilillah. Jihad juga terkalahkan ternyata. Ya, ada satu amalan, ya, yaitu di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ketika kita memanfaatkan dengan baik, maka pahala yang kita dapatkan itu jauh lebih baik, jauh lebih banyak dibandingkan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keutamaan, ya. Illa rajulan, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki kharaja bimalihi wa nafsi falam yarji' bidzalika minhu syai', kecuali seseorang yang keluar untuk berperang membawa jiwa dan hartanya kemudian tidak lagi kembali keduanya. Artinya hartanya habis untuk dipakai berperang dan jiwanya telah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya golongan atau satu golongan yang bisa mengalahkan amalan-amalan soleh yang kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Ya, maka sekali lagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menakdirkan kita untuk bertemu dengan bulan Dzulhijjah di tahun ini, maka mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dengan banyak melakukan amalan-amalan soleh. Dan ulama kita juga mengatakan kenapa ya bulan Dzulhijjah ini memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena 4 dari 5 rukun Islam itu ada di bulan Dzulhijjah. Ya, yang pertama salat. Salat apa yang dimaksud? Salat Idul Adha, ya, rukun Islam yang pertama. Kemudian yang kedua zakat atau bersedekah, yaitu membagikan hewan kurban, ya. Kemudian yang ketiga berpuasa. Puasa apa yang dimaksudkan? Ya, puasa Arafah. Ya, nanti insyaallah kita akan sebutkan dalilnya. Puasa Arafah meskipun sunnah, akan tetapi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah nilai yang besar. Dan yang keempat, yang terakhir adalah pelaksanaan ibadah haji. Makanya 10 awal bulan Dzulhijjah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hari-hari yang paling afdal di antara hari-hari yang ada dalam satu tahunnya, ya. Ya, kemudian amalan-amalan apa saja, ya, karena sudah salawat ini. Amalan-amalan apa saja yang perlu untuk kita perbanyak di hari-hari ini? Yang pertama adalah semua jenis amalan soleh, apa saja yang kita ketahui, maka kita memperbanyak kuantitasnya dan memperbaiki kualitasnya. Amalan apa saja, ya? Kenapa? Karena keumuman dalil, ya, keumuman hadis yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya amalan soleh apa saja yang kita lakukan maka akan dilipat gandakan, bahkan nilainya lebih baik daripada orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, ada memang amalan-amalan soleh yang lebih utama untuk kita lakukan di hari-hari ini atau di 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah haji dan umrah. Ya, tentunya bagi mereka-mereka yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan seterusnya bisa berangkat haji dan ini adalah amalan yang paling baik. Ya. Mudah-mudahan ya, di antara kita yang belum haji dan umrah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya mengizinkan kita untuk bisa ke sana. Apa keutamaan bagi mereka-mereka yang haji dan umrah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati, antara umrah yang satu dengan umrah yang lainnya, mukaffirat, yaitu penghapusan dosa-dosa. Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illal jannah, dan haji yang diterima atau haji yang mabrur tidak ada balasan yang paling baik, yang setimpal kecuali surga Allah
Subhanahu wa taala, ya. Bahkan di dalam hadis yang lain, kayaumi waladathu ummuhu, seperti orang yang baru saja dilahirkan dari perut ibunya. Artinya tidak memiliki kesalahan dan tidak memiliki dosa. Akan tetapi mereka-mereka yang disebutkan ini adalah mereka yang diterima hajinya, ya, yang diterima haji. Kemudian yang kedua yaitu berpuasa, ya. Ada satu riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya. Riwayat ini datang dari Hafsah bintu Umar, istri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yada', ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan 3 hal. Yang pertama adalah puasa di setiap bulannya 3 hari, yang kita kenal dengan Ayyamul Bid. Kemudian puasa Asyura dan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, ya. Jadi barang siapa di antara kita yang mau berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9-nya silahkan, ya. Tetapi kalaupun kita tidak bisa melakukan di ke-9 hari itu, minimal kita tidak meninggalkannya di tanggal 9-nya, yang kita sebut dengan puasa Arafah. Yang keutamaannya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanatal madiyah wal baqiyah. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala puasa Arafah itu menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang, ya. Jadi 2 tahun dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan 1 kali kita puasa di tanggal 9 Dzulhijjah itu, ya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini amalan yang kedua. Dan di hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man shoma yauman fi sabilillahi ab'adallahu bainahu wa baina jahannama 70 kharifan. Siapa yang berpuasa 1 hari di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas tentunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 musim atau 70 tahun, ya. Itu 1 hari. Bagaimana kalau kita melaksanakan lebih daripada itu, ya? Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi amalan yang kedua adalah mari kita memperbanyak puasa di hari-hari tersebut. Kemudian yang keempat, ya, ini yang ada dalilnya, yaitu banyak bertakbir atau banyak takbiran, ya. Banyak takbiran, ya, mengucapkan kalimat Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd, ya. Karena di hadis yang lain ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyam fa'aksiru minat tahlil. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan, ya, di hari-hari ini, maka perbanyaklah tahlil, ucapan la ilaha illallah, wat takbir, yaitu ucapan Allahu Akbar, wat tahmid, dan alhamdulillah. Maka ketika kita rangkai kalimat ini, maka jadilah takbiran. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bersama dengan Abu Hurairah ketika masuk 1 Dzulhijjah, maka beliau berdua ini masuk ke pasar, kemudian mengingatkan seseorang, ya, mengingatkan orang-orang yang berada di pasar bahwasanya hari ini adalah hari-hari yang mulia. Maka beliau bertakbir. Kedua sahabat ini bertakbir dan diikuti oleh orang-orang yang berada di pasar, ya. Maka ini sunnah bagi kita, ya. Makanya ulama kita mengatakan takbir terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah takbir mutlak, artinya kapanpun dan dimanapun. Artinya di tempat-tempat yang mulia, ya, bukan tempat-tempat yang kotor. Ya, ketika masuk bulan Dzulhijjah, mulai dari tanggal 1-nya sampai tanggal 9-nya atau tanggal 10-nya, maka kita dianjurkan untuk banyak-banyak takbiran, ya, baik di jalanan ataupun di, ya, ketika kita beraktivitas, ya. Kemudian ada yang disebut dengan takbir muqayyad, yaitu takbir yang kita lakukan selepas sholat fardu, yaitu mulai tanggal 9 waktu subuh, ya, ketika kita sudah bangun sahur untuk puasa Arafah, maka subuhnya itu kita sudah disunnahkan untuk takbiran selesai sholat subuh sampai
tanggal 13 di waktu asar. Maka ini disebut dengan takbir muqayyad ya. Takbir muqayyad. Kemudian yang terakhir jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berkurban. Ya, tapi ini berkurban jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang pembahasannya. Yang mudah-mudahan insyaallah pekan depan ya kita akan membahas tentang fikih kurban ya. Fikih ya pelaksanaan kurban tersebut. Saya kira ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan amalan soleh ya di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan berada pada diri kami pribadi dan syaitan laknatullahi alaihi. Mudah-mudahan bermanfaat. Hada minnah wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.